Hai Bintang Lover. Ya ini videonya agak telat ya karena saya agak gak enak badan beberapa hari lalu, tambah lagi radang, jadi suara saya serak gitu, jadi apa ya, nggak enak buat ngomong, nggak enak karena terus buat bikin video juga apalagi gitu ya. Ya langsung aja kita ke topik berikutnya, yaitu fase setelah ovulasi, yaitu preleset sampai bertelur. Nah, untuk fase ini itu bisa dibilang waktu dari ovulasi sampai preleset ini waktunya kurang lebih sekitar 28 sampai 40 hari gitu ya. Dan lama proses ganti kulitnya sendiri sekitar 1 atau 2 minggu. Jadi tergantung seberapa cepat pembentukan folikelnya. Dan yang perlu diingat, pada fase ini si betina juga tetap nggak mau makan, karena faktor utamanya yaitu si saluran pencernanya tergencat oleh ukuran folikel atau telur yang sudah membesar. Lalu dari setelah preleset ini biasanya perut betina akan kelihatan lebih besar dari sebelumnya ya. Itu bahkan kalau kita angkat si betina dan kita lihat perutnya, kita raba dikit gitu ya, itu bakal kita bisa menghitung berapa jumlah telur yang dibawa oleh si betina itu. Ya emang nggak 100% akurat, tapi paling nggak ada selisih 1 atau 2 butir lah biasanya gitu ya. Karena ya namanya nggak kelihatan dan kita nggak punya alat yang wah gitu ya. Kita masih pakai perkiraan aja gitu. Nah itu metode itu termasuknya palpating, cuman saya nggak terlalu memberikan info lebih jauh tentang metode tersebut karena setiap orang memiliki lapak tangan yang berbeda. Kayak tangan saya sendiri, saya lihat karena saya sering latihan fisik, tangan saya lebih tebal, apalagi ada kapal di sini ya, otomatis bakal lebih susah untuk proses meraba atau merasakan tonjolan telur tersebut. Jadi saya lebih menggunakan patokan berapa hari dan seterusnya gitu ya. Jadi setelah si betina diganti kulit sekitar 30-40 harian ke depan kita sudah bisa memprediksi telur dari si betina tersebut. Nah, biasanya sekitar 2 minggu setelah preleset itu si betina nggak bisa diam, dia bakal gelisah. Dan semakin mendekati hari H bertelur itu dia lebih nggak bisa diam lagi. Makanya berapa kasus kalau misalkan kandangnya agak kasar gitu ya, mereka bakal sampai rubbing di bagian kepala. Jadi bagian kepalanya itu mungkin pas gesek-gesekin kena bagian kasarnya, dan itu berlangsung sampai beberapa hari mendekati bertelur gitu ya. Kadang ada yang seperti itu. Kebetulan saya juga ada beberapa ekor yang kepalanya luka, tapi sekarang udah udah normal lagi sih. Cuman bekas bekasnya masih ada. Jadi walaupun lukanya sih itu udah nutup, tapi warna sisiknya masih beda gitu. Jadi masih bisa kelihatan lah. Mungkin kalau yang kurang paham nggak terlalu ini ya, tapi kalau saya kasih tahu mungkin baru kelihatan gitu. Jadi setelah fase yang bikin gelisah tersebut, si betina nanti akan seperti yoga. Jadi kurang dari seminggu si betina itu bakal memposisikan telur yang akan dikeluarkan tersebut ya. Jadi kadang Anda bisa melihat posisi tersebut, kadang enggak. Jadi posisinya itu dia kepalanya biasa normal gitu ya, cuman bagian perutnya itu seperti miring atau sampai ada yang tiduran kayak telentang gitulah. Itu fase dimana dia sudah bersiap untuk bertelur. Dan saat kurang lebih H-2 atau H-1,
posisi si betina ini bagian ekornya itu sudah mulai berada di bagian dalam. Jadi saat melingkar, kepala di luar dan ekornya sudah mulai ada di tengah. Itu biasa udah hitungan jam lah perkiranya gitu ya. Nah, dari fase preset ke bertelur sendiri bisa dibilang fase yang mulai bikin was-was, karena pada fase ini ada faktor X yang berpengaruh, yaitu cadangan lemak dari si betina tersebut. Makanya saya bilang betina sebelum dikawinkan itu harus siap secara umur, secara seksual gitu ya, dan juga cadangan lemaknya yang cukup. Kenapa demikian? Karena nanti saat fase bertelur, seandainya si betina nggak kuat untuk melakukan si telurnya itu, dia ada kemungkinan buat egg borne. Jadi telurnya itu ada yang nggak bisa keluar gitu ya. Dan itu kan istilahnya kalau misalkan sampai nggak ada penanganan bisa berbahaya buat si betina itu sendiri gitu. Jadi lebih baik untuk menjaga hal tersebut, jangan tahu cepat mengawinkan si betina, dan juga cadangan lemaknya juga harus pas. Jadi untuk musim pertama mungkin berat ya, tapi untuk musim kedua patokan saya itu sudah mulai ke feeling. Udah. Saya nih betina yang sudah bertelur saya udah nggak saya timbang lagi, karena buat saya berat setelah melewati musim pertama itu sudah nggak relevan untuk digunakan, karena bisa aja beratnya sudah menyentuh 1,5 kilo tapi posturnya belum siap gitu, karena mau gimana pun mereka ada fase untuk istirahat gitu ya. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang box inkubasi. Jadi untuk topik yang preset sampai bertelur sampai sini dulu. Dan kalau ada mencari balpiton bisa cek link di deskripsi ya. Itu udah hampir semuanya saya posting. Siapa tahu ada minat, jangan sampai kehabisan karena stok cuma dikit. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.